Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Tang Xin muncul di bawah perlindungan kerumunan, dan beberapa pria kuat mengepung Tang Jie dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang kepercayaan mutlak Tang Xin, dan mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika mereka harus membunuh Tang Jie. Saat itu sudah malam, dan Qian Wudi, yang telah diundang, juga bersama mereka. Matanya tertuju pada Tang Jie, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa setelah mendapatkan buah dao kehendak bela diri dan maju ke kehormatan bela diri, dia akan menjadi yang terkuat di antara generasi muda Serikat Pedagang, kecuali Li Feiyu. Namun, setelah pertempuran terakhir dengan Liang Yuyi, dia kehilangan semua kepercayaan diri. Dia tidak yakin apakah dia bisa menang melawan Liang Yuyi, apalagi Yun Xiao. Sekarang dia melihat Tang Jie, dia tidak hanya naik ke pangkat kehormatan bela diri, tetapi dia juga memancarkan aura kuat yang membuatnya takut. Tang Xin, ada mata-mata di sekte itu. Saya menangkap mata-mata itu, minggirlah dan jangan menghalangi jalanku. Tang Jie sudah dalam suasana hati yang sangat buruk, terutama setelah dia mulai mengolah seni iblis. Kematian Yuan Sun dan pelarian Yun Xiao telah menempatkannya di ambang mengamuk, ditambah dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, bagaimana dia masih bisa mengagumi Tang Xin. Penghinaan yang tidak terselubung membuat Tang Xin marah, dan dia tertawa marah. Haha, mata-mata. Saya menjamu tamu penting malam ini, kamu sengaja merusak rencanaku, kan? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu latar belakang Anda. Mungkinkah kamu menyimpan beberapa binatang iblis di segel spasial itu? Saudaraku, kamu mencari kematian. Wajah Tang Jie tiba-tiba berubah dan berkata dengan dingin. Tang Xin mendengus dingin, menatap lurus ke arahnya, dan berkata dengan dingin, saudaraku, kamu telah banyak berubah setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan hewan. Saat mereka berdua berselisih, Yun Xiao tiba-tiba keluar dari kehampaan dan berkata, saudara Tang Xin, saudara binatang iblismu hampir membunuhku, selamatkan aku. Dia segera bersembunyi di belakang Tang Xin, tampak ketakutan. Kaulah yang membiarkan mata-mata ini masuk. Tang Jie marah, dan wajahnya sangat jelek. Pantas saja Tang Xin tahu bahwa dia bersama iblis besar itu. Ternyata mereka sudah berada di sisi yang sama. Serahkan Yun Xiao, dan aku bisa mengampuni hidupmu, dan kamu masih bisa menjadi saudaraku dengan bahagia. Sebaliknya, kalau tidak, apa? Wajah Tang Xin menjadi dingin, meskipun dia tidak tahu kapan Yun Xiao tiba. Nada bicara Tang Jie sudah membuatnya marah. Tatapan membunuh melintas di mata Tang Jie saat dia berkata dengan dingin, kalau tidak, aku akan membunuh keluargaku sendiri demi keadilan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat dipenuhi dengan niat membunuh. Suasana langsung menjadi tegang. Meskipun mereka semua berasal dari Sekte Empat Ekstrim, mereka jelas dibagi menjadi dua faksi. Tuan muda kedua, Anda harus menangkap orang itu dan membawanya ke sini. Kalian semua adalah bakat luar biasa dari Sekte Empat Ekstrim, kata Penatua Tong dengan acuh tak acuh, jangan bertengkar di antara kalian, kami tidak ingin orang luar melihat kami sebagai lelucon. Kapan Penatua Tong juga bergabung dengan Tang Jie? Wajah Tang Xin bersinar dengan kemarahan dingin dan dia mencibir, mengapa kamu tidak memberitahuku agar Tang Xin bisa mengucapkan selamat padamu? Petik 2. Penatua Hao juga bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Tetapi dia tidak mengubah ekspresinya, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak bergabung dengan siapapun, saya hanya mengikuti pengaturan Master Sekte. Oh, dari apa yang kamu katakan, sepertinya ayah menyuruhmu mendengarkan perintah Tang Jie. Meskipun kata-kata Tang Xin penuh dengan ejekan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Adik laki-lakiku yang pintar, bukankah kamu selalu bangga dengan rencanamu yang sempurna? Tidak bisakah kamu melihat hal yang begitu sederhana? Apa yang diberikan ayah kepada saya bukan hanya Penatua Hao, tetapi lebih banyak sumber daya, kata Tang Jie dengan bangga, saya yakin Anda sudah mengetahuinya, tetapi Anda telah berpura-pura bodoh, bukan? Adik laki-lakiku yang baik, bertingkah bodoh tidak akan menyelamatkanmu,
Lebih baik menjadi lebih pintar, berlututlah dan bersujud kepada kakak laki-laki Anda beberapa kali untuk mengakui kesalahan Anda. Kakak bisa membiarkanmu hidup bahagia selama sisa hidupmu. Wajah Tang Xin suram dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Jika kamu sudah selesai, maka kembalilah ke sarang binatang iblismu. Yah, Anda memintanya dengan cara yang sulit, Penatua Hao, jangan sopan padanya, ambil saja Li Yun Xiao. Jika ada yang melawan, bunuh dia tanpa ampun, termasuk Tang Xin. Niat membunuh yang haus darah muncul di wajah Tang Jie saat dia menatap Tang Xin dengan dingin. Adik laki-laki yang selalu menjadi duri di sisinya ini tiba-tiba menjadi tandingannya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kenikmatan balas dendam. Begitu Penatua Hao dan 4 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri bergerak, seniman bela diri di sekitarnya menjadi pucat. Jika mereka memisahkan diri dan bertarung, mereka akan menjadi umpan meriam. Tuan Muda Tang Xin, Anda harus menyelamatkan saya, jangan lupakan janjimu hari ini. Kamu mengatakan bahwa bahkan orang-orang dari 7 negara adidaya tidak bisa menyakitiku di Sekte 4 Ekstrim. Kata Yun Xiao dengan tatapan ketakutan. Semua orang tahu bahwa dia berpura-pura, dan Tang Xin bahkan lebih tidak bisa berkata-kata. Ternyata anak ini sudah merencanakannya, dan dia benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Tapi, bahkan tanpa janji yang dibuat di siang hari, tidak mungkin Tang Jie bisa membawa Yun Xiao pergi dalam situasi ini. Belum lagi informasi Yun Xiao tentang Tang Jie, bahkan posisinya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jangan khawatir, aku, Tang Xin, selalu menepati janjiku. Aku tidak akan menyesalinya bahkan jika aku mati 10.000 kali. Tang Xin berkata dengan percaya diri. Karena itu masalahnya, mari kita mati bersama, bunuh. Di bawah komando Tang Jie, 4 mata pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri bersinar dengan sedikit keengganan dan keraguan, namun, kesetiaan mereka menang, aura dari tubuh mereka langsung membuat semua orang terdiam. Penatua Hao juga berjalan keluar perlahan dan menatap orang di samping Tang Xin. Saya pernah mendengar bahwa naga tersembunyi adalah ahli nomor 1 di sisi Tuan Muda kedua dan sangat misterius. Aku benar-benar ingin mengungkapkan wajahmu hari ini. Naga tersembunyi, yang terbungkus jubah hitam, berkata dengan dingin, jika kamu ingin melihat wajahku, kamu harus bersiap untuk mati. Dia tidak takut sama sekali, dan dia berjalan maju dengan ringan, mata mereka bertemu di udara, dan tekanan spiritual yang samar menyebar, segera membuat orang-orang di sekitar merasakan tekanan besar. Pertempuran dimulai segera setelah dimulai, tiba-tiba, energi damai muncul dan langsung menekan 4 penguasa bela diri yang hendak menyerang. Sebuah suara dingin terdengar berkata, semuanya, berhenti. Kekuatan yang kuat turun dari langit dan segera mengirim ke 4 penguasa bela diri terbang kembali. Itu adalah Luo Ying, wakil Master Sekte dari 4 Sekte Ekstrim. Wajahnya sangat suram dengan sedikit amarah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Penatua Tong, Anda tidak hanya tidak menghentikan perselisihan internal antara sesama murid, tetapi Anda juga berpartisipasi di dalamnya. Jantung Penatua Yi berdetak kencang saat dia menarik auranya dari Hidden Dragon dan berkata, aku hanya mengikuti perintah Master Sekte. Dia menyuruhku untuk mengikuti jejak Tuan Muda tertua. Luo Ying berkata dengan dingin, aku tidak peduli perintah siapa yang kamu ikuti, bagaimanapun, saya tidak akan pernah mengizinkan orang-orang dari sekte yang sama untuk saling membunuh. Kembali ke tempat Anda berasal sekarang. Ekspresi Penatua Yi sedikit berubah, kata-kata Luo Ying tidak memberinya wajah sama sekali, namun, kekuatan dan status pihak lain sama-sama di atasnya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya mendengus dingin dan mengangkat kepalanya, terlihat sulit diatur. Sebagai penanggung jawab, Tang Jie berdiri dan menatap Luo Ying, wakil Master Sekte, bahwa Li Yun Xiao telah masuk ke tanah terlarang saya. Selama Tang Xin menyerahkannya, semuanya akan baik-baik saja. Luo Ying mengerutkan kening dan berkata, Li Yun Xiao adalah tamu yang diundang oleh Tang Xin, bagaimana dia bisa masuk ke tanah terlarangmu? Bahkan jika dia melakukannya, saya khawatir dia tidak bersungguh-sungguh. Benar, Master Sekte Luo benar, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Yun Xiao menimpali sambil tersenyum. Kamu pengecut. Tang Jie sangat marah, bagaimana mungkin keributan besar seperti itu tidak disengaja. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang masalah kelompok Istana Iblis, jadi dia hanya bisa mengatakan dengan penuh kebencian, wakil pemimpin sekte,
saya harap Anda dapat mempertimbangkan ini dengan serius. Aku tidak lagi sama seperti dulu, jadi jangan berdiri di sisi yang salah, atau itu akan merepotkan di masa depan. Begitu dia mengatakan ini, wajah semua orang sedikit berubah, sementara Tang Xin sangat gembira, sikap Luo Ying selalu netral, tetapi Tang Jie mencari kematian dengan mendorongnya ke sisinya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Luo Ying tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin dan marah, "Aku, Luo Ying, benar-benar ingin melihat bagaimana tuan muda tertua akan menemukan masalah denganku. Saya akan menghitung sampai 3 sekarang, jika kamu tidak mendapatkan neraka kembali, maka jangan pernah kembali." 1. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai menghitung. Ekspresi Penatua Yi dan yang lainnya berubah drastis, mereka tahu bahwa negosiasi telah benar-benar gagal. Selain itu, Luo Ying selalu menjadi orang yang menepati kata-katanya, dan jika mereka tidak mundur, mereka mungkin benar-benar dalam masalah. Bagus, bagus, sangat bagus. Tang Jie sangat marah dan meraung, tuan muda ini pasti akan membuatmu menyesalinya suatu hari nanti. Tang Jie bukan orang bodoh, dalam keadaan saat ini, mereka tidak dapat memanfaatkan situasi apapun yang terjadi, dia memimpin semua orang kembali dengan kesal dan menghilang ke ruang tertutup. Terima kasih, Paman Luo. Tang Xin buru-buru maju dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku. Wajah Luo Ying masih pucat saat dia berkata, tidak apa-apa. Tang Jie semakin berlebihan, ketika masalah ini selesai, aku akan kembali ke Sekte 4 Ekstrim dan bertanya kepada ayahmu apa sikapnya. Setelah itu, dia menatap Yun Xiao dengan bingung dan menghilang. Fiuh, kami akhirnya diselamatkan, tuan muda Tang Xin memang orang yang menepati kata-katanya. Yun Xiao menghela nafas lega, seolah-olah dia baru saja selamat dari bencana. Hehe, kamu menyanjungku, tuan muda Yun pasti bercanda, kupikir kamu tidak akan datang ke perjamuan hari ini, tapi ternyata kamu sudah tiba sejak lama, dan kamu bahkan telah membuatku begitu banyak kesulitan. Tang Xin terkekeh, tapi matanya sangat dingin. Tindakan Yun Xiao hari ini semakin mengintensifkan konflik antara dia dan Tang Jie, dan dia sekarang tidak tahu apa-apa tentang kartu truf Tang Jie, namun, dia harus menyambutnya sambil tersenyum dan meminta informasi kepada Yun Xiao tentang Tang Jie, yang membuatnya merasa sangat sedih. Meski merasa sedih, ia tetap harus melanjutkan. Kemarin, Tuan Muda Yun menulis sebuah puisi di Paviliun Wewangian, siapa di zaman kuno yang layak disebut paman, Bai Yun Ke yang menempuh angin sejauh 10.000 mil, dengarkan aromanya, rebus air, minum teh, dan balikkan telapak tangan ombak yang mengamuk. Pada saat itu, Tang Xin bodoh dan tak kenal takut, tetapi sekarang dia tahu bahwa puisi itu benar. Tang Xin tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yun, tolong. Saudara Wudi juga mengundangmu. Perjamuan diadakan di ruang rahasia kecil, hanya dengan Yun Xiao, Qian Wudi, Tang Xin, dan naga tersembunyi yang misterius. Ini juga menunjukkan posisi naga tersembunyi di hati Tang Xin. Ada total 18 batasan di ruang rahasia ini, jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk menguping kami, kalian berdua bisa yakin. Tang Xin masih sangat yakin dengan keamanan ruang rahasia. Itu bagus, lagi pula, apa yang akan saya katakan kepada Anda sangat penting, semakin banyak orang mengetahuinya, semakin berbahaya. Yun Xiao tersenyum, lalu memasang tatapan hati-hati, yang mengejutkan Tang Xin dan Qian Wudi. Wajah Tang Xin sangat jelek dan dia berkata, mungkinkah kapal Nu benar-benar ada di tangan Tang Jie? Pertanyaan ini sangat penting, terutama baginya, dan hampir fatal, jika Tang Jie mendapatkan kapal Nu, maka dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan ayahnya, dan akan sulit untuk bersaing dengan Tang Jie. Qian Wudi juga gugup, status senjata tingkat mendalam kelas Supreme terlalu penting, jika diambil oleh seseorang dan diakui sebagai pemilik, seluruh situasi benua akan berubah. Hanya Hidden Dragon, yang tersembunyi di jubah hitam, tidak bisa melihat petunjuk apapun, namun, kemungkinan dia tidak akan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kapal Nuh memang telah diambil oleh seseorang, tapi itu bukan Tang Jie. Keduanya terkejut, Qian Wudi berkata dengan ngeri, siapa itu? Tang Xin menghela nafas lega di dalam hatinya, dan keringat dingin bahkan mengalir dari telapak tangannya. Keturunan Ye Nantian.
Yun Xiao berkata dengan lembut, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, keturunan Ye Nantian tidak tertarik dengan bisnis serikat pedagang, adapun di mana mereka sekarang, saya minta maaf, tetapi saya tidak tahu. Ya, saya secara alami percaya pada apa yang dikatakan Tuan Muda Yun. Bagaimana dengan iblis besar dan permainan catur langit dan bumi yang Anda sebutkan sebelumnya? Tang Xin bertanya. Yun Xiao secara singkat memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi hari itu, termasuk asal-usul iblis besar dan permainan catur yang ditetapkan oleh tahta, yang membuat mereka berdua tercengang. Ceramah ini berlangsung hampir sepanjang malam. Qian Wudi sangat jengkel, sangat mengasyikkan setelah aku pergi hari itu. Aku sangat menyesal. Yun Xiao tertawa, saudara Wudi berhasil memanfaatkan waktu untuk menerobos ke peringkat kehormatan bela diri, aku sangat iri padamu, mengapa Anda kesal? Jika saya memilih untuk tinggal saat itu, saya mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Wajah Tang Xin menjadi pucat setelah mendengarnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, maksudmu Tang Jie juga tahu bagaimana memecahkan permainan catur langit dan bumi. Itu benar, meskipun itu adalah langkah yang tidak disengaja hari itu memang rusak. Saudara laki-laki Tang Xin, Yun Xiao bertanya, dengan heran, mengapa wajah Anda terlihat seperti hati babi setelah Anda mendengarnya? Petik 2. Hati Qian Wudi tergerak, dia berkata, Tang Xin, aku selalu mendengar bahwa kamu adalah bakat tak tertandingi yang memecahkan permainan catur langit dan bumi dan mendapatkan warisan susunan tahta, apakah ada masalah? Petik 2. Wajah Tang Xin gelap dan suram, dan dia tidak bisa menekan emosi batinnya, dia mengepalkan tangannya dan mondar-mandir di ruang rahasia. Yun Xiao dan Tang Xin menunggu dengan tenang, setelah beberapa saat, Tang Xin akhirnya tenang dan berkata, rumor itu benar, saya memang melanggar pengaturan pergi dan mendapatkan warisan. Oh, Qian Wudi terkejut dan berkata dengan penuh perhatian, karena kamu telah memperoleh warisan Dao susunan tahta, mengapa kamu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang? Tang Xin menggertakkan giginya, karena warisan terukir di luar lautan pembentukan jiwa, siapapun yang bisa memecahkannya bisa mendapatkannya. Qian Wudi tercengang, jadi begitulah, au. Tang Xin merasa kesal dan berkata dengan marah, dan menilai dari waktu, kemungkinan besar dia sudah keluar lautan formasi jiwa, dia berjuang sejenak di dalam hatinya dan akhirnya berkata, selanjutnya, sumber daya Sekte 4 Ekstrim mengalir ke arahnya seperti air pasang, saya menduga bahwa bahkan jika iblis besar itu belum pulih ke puncaknya, mereka tidak jauh. Apa? Qian Wudi berkata dengan kaget, beberapa iblis besar tingkat 9 puncak, Tao Wu. Lelucon ini terlalu besar. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, dia pasti telah banyak pulih, tetapi tidak mungkin baginya untuk kembali ke puncaknya, jika tidak, dia akan menyatukan serikat pedagang sejak lama, dia pernah menjadi puncak bela diri Supreme, secara alami, dia tahu kesulitan untuk pulih sepenuhnya, tidak cukup hanya memiliki sumber daya saja, dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan. Meskipun iblis besar telah pulih banyak selama perjalanan ke Aula Iblis, mereka masih jauh dari puncak alam tertinggi bela diri. Mata Tang Xin dipenuhi dengan kekejaman saat dia berkata dengan keras, ini terlalu berbahaya, aku seharusnya menyingkirkannya lebih awal. Awalnya saya berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendali saya, tetapi saya tidak menyangka kesalahan sebesar itu akan terjadi, keberuntungannya sangat bagus sehingga bisa dikatakan menantang surga. Yun Xiao menatap wajah marah Tang Xin dan berkata dengan santai, sekarang cuaca telah berubah, aku khawatir saudara Tang Xin bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, kan? Meskipun keberuntungannya menantang surga, saya sudah menyiapkan segala macam rencana cadangan, dia tidak akan bisa berurusan denganku dalam waktu singkat, Tang Xin berkata dengan dingin, selama dia tidak memiliki bantuan kapal Nuh dan Kaisar bela diri puncak, aku bisa menghancurkannya sebelum dia menjadi kuat. Saudara Tang Xin, jangan meremehkan kekuatan iblis-iblis itu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mereka semua memiliki artefak mistik tingkat 9 di tangan mereka, saya punya ide yang dapat menyelamatkan saudara Tang Xin dari banyak masalah, dia tidak menyebutkan masalah bola armilari, jika tidak, guncangan itu tidak akan berada di bawah kapal Nuh. Oh, Tuan Muda Yun, katakan padaku. Tang Xin sangat gembira, Yun Xiao sekarang memegang posisi yang sangat tinggi di hatinya. Itu benar, Yun Xiao mengangguk dan berkata,
tidakkah menurutmu kelahiran beberapa iblis yang maha kuasa sudah cukup untuk mengguncang benua? Orang harus tahu bahwa sejak klan iblis terjebak di 5 gunung awan, sisanya telah bersembunyi di alam ilusi bintang dan bulan, dan tidak ada ahlinya. Pernahkah kalian berdua berpikir tentang dampak seperti apa yang akan dibawanya bagi umat manusia dengan kemunculan beberapa mantan petarung puncak peringkat 9? Mereka berdua terkejut, dan kemudian berpikir keras. Tuan Muda Yun, apakah maksudmu membiarkan seluruh umat manusia memblokirnya? Tang Xin bertanya. Itu tidak seserius yang kamu katakan, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Kita hanya perlu mengirim masalah ini ke zona suci, dan mereka akan membuat keputusan sendiri. Apakah menurutmu orang-orang di wilayah suci akan mentolerir kerjasama beberapa pembangkit tenaga ras monster dengan Sekte 4 Ekstrim? Ini memang langkah yang brilian. Tang Xin sangat gembira. Selama petugas penegak hukum suci ikut campur, aku akan mengambil tindakan. Bahkan jika ayah mendukung Tang Jie, dia akan mati tanpa keraguan. Belum tentu, kata Yun Xiao, tapi memang benar itu bisa memberikan pukulan berat. Ini adalah konflik internal Sekte 4 Ekstrim Anda. Hanya itu yang harus saya katakan. Sudah larut, jadi aku akan pergi. Setelah Yun Xiao menunjukkannya, dia bangkit dan hendak pergi. Dia telah mendapatkan banyak hal dari perjalanan ini. Dia tidak hanya mengetahui tentang situasi iblis besar itu, tetapi dia juga mendapat sejumlah besar esensi kayu kedua, cukup baginya untuk mengembangkan keterampilan transformasi guntur. Dia juga secara langsung membimbing Tang Xin untuk bertarung melawan Tang Jie untuk menahan iblis besar itu. Tang Xin dan Qian Wudi juga telah belajar banyak dan mempelajari begitu banyak rahasia, tetapi tidak seperti Yun Xiao, hati mereka sangat berat. Kalau begitu, Tang Xin akan mengantarmu pergi. Melihat Yun Xiao dan Qian Wudi pergi, wajah Tang Xin semakin jelek. Tiba-tiba, dia bertanya, naga tersembunyi, seberapa besar kamu percaya pada kata-kata Li Yun Xiao? Petik 2. Hidden Dragon tidak menjawab pertanyaan itu tetapi bertanya dengan cara yang aneh, seberapa besar Anda ingin saya percaya, Tuan Muda? Tang Xin tersenyum, senyum langka, dan berkata, tidak peduli seberapa besar kamu mempercayaiku, Li Yun Xiao benar, zona suci tidak akan pernah membiarkan iblis besar bercampur dengan 4 sekte ekstrim. Anda dapat yakin, Tuan Naga tersembunyi. Ya, saya akan melaporkan masalah ini seperti itu. Ketika Anda menyebarkan berita ke wilayah suci, akan ada orang yang akan membantu memverifikasi berita tersebut. Pada saat itu, kita dapat langsung membiarkan orang-orang di wilayah suci berurusan dengan Tang Jie, yang akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Mata naga tersembunyi, yang tersembunyi di jubah hitam, tiba-tiba bersinar. Apa pendapatmu tentang Li Yun Xiao, Tuan Muda? Tanyanya. Tubuh Tang Xin bergetar, dan wajahnya penuh keseriusan. Kuat, sangat kuat. Saya benar-benar tidak tahu kapan sosok seperti itu muncul di alam seni bela diri surgawi. Apakah itu kebijaksanaan atau kekuatan? Saya merasa bahkan 4 keajaiban wilayah utara mungkin bukan tandingannya. Ya, pertarungan antara dia dan Liang Yuyi tempo hari benar-benar membuka mataku. Bahkan ketika dia menggunakan teleportasi pada akhirnya, saya yakin dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saya khawatir hanya Li Feiyu dan Tang Jie yang memiliki kesempatan untuk melawannya di Serikat Pedagang. Oh, Tuan Naga tersembunyi memiliki harapan yang begitu tinggi untuk Tang Jie. Wajah Tang Xin sedikit tidak senang, tetapi dia masih berkata dengan santai, tapi untungnya, tujuan Li Yun Xiao setidaknya sama dengan milikku, meskipun saya tidak tahu mengapa dia ingin berurusan dengan Tang Jie dan iblis-iblis itu. Saya dapat melihat bahwa permusuhan mereka tidak kecil. Yun Xiao hanya ingin memanfaatkanku, tapi aku juga menggunakannya. Hehe, tidak perlu marah, Tuan Muda. Yin tertawa panjang, ketika Tang Jie melihatnya barusan, tubuhnya mengungkapkan aura yang bahkan tidak bisa saya deteksi. Setelah berhubungan dengan anggota ras monster itu, dia memang telah banyak berubah. Ayahmu mungkin memiliki beberapa pemikiran tentang anggota ras monster itu. Apakah kamu tidak takut merusak rencana ayahmu? Karena dia sepenuhnya mendukung Tang Jie, dia sudah menyerah pada hidup dan matiku. Karena itu masalahnya, dia bukan lagi ayahku. Mata Tang Xin bersinar dengan tekad yang tajam. Setelah Yun Xiao meninggalkan Sekte 4 Ekstrim, langit akan pecah, dan dia berjalan sendirian di jalan.
Kabut pagi putih susu menyelimuti seluruh kota, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui jarak di bawah cahaya matahari pagi, itu seperti surga berkabut. Tiba-tiba, cahaya biru pucat terbang tanpa suara, seolah-olah muncul dari udara tipis, jika bukan karena cahaya biru, ia tidak akan bisa merasakannya. Apa? Yun Xiao menjerit lembut karena terkejut saat dia dengan lembut menangkap bim biru dengan dua jari, ternyata itu adalah jarum biru yang sangat kecil. Jarum ini, murid Yun Xiao menyempit saat dia tampak terkejut, besi meteorik biru. Dia menyentuhnya dengan ringan dengan dua jari, meskipun sangat kecil, itu pasti besi meteorit biru, itu adalah bahan baku yang tidak kalah berharga dari bintang dingin surga utara besi. Bahannya sangat sulit untuk diidentifikasi, dan itu tidak jauh berbeda dari bahan bermutu rendah lainnya, tetapi itu adalah hal yang sederhana bagi Yun Xiao. Sedikit aliran udara datang dari langit, dan beberapa berkas cahaya biru lagi melesat ke arah tempat mata Yun Xiao difokuskan, mereka sangat cepat, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Idiot macam apa yang mengirimi saya bahan baku? Saya akan mengecewakan diri saya jika saya tidak menerimanya. Meskipun Yun Xiao merasa itu sedikit aneh, dia berani dan terampil, jadi dia secara alami tidak takut, sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk meraih cahaya biru. Cahaya berkedip di udara lagi, kali ini, itu datang dari segala arah, itu tidak menahan diri sama sekali, rasanya benar-benar menutupi seluruh langit dan bumi, seluruh dunia tertutup cahaya biru. Ini Bian. Yun Xiao terkejut sejenak, tetapi kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, dengan teknik gerakan yang luar biasa, dia terus berkedip di seberang jalan dan meraih meteorit biru. Jika itu hanya jarum, itu hampir tidak berguna, tetapi dengan jumlah yang begitu besar, bahkan sepotong seukuran kepalan tangan pun akan sangat berharga. Teknik jarum ini, saat Yun Xiao sedang menikmati dirinya sendiri, dia tiba-tiba membeku, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berseru kaget, ini buruk. Dia dengan cepat berkedip beberapa kali dan mengambil semua jarum besi meteorit biru ke tangannya, dia dengan cepat menyebarkan indera ilahinya, tetapi sekitarnya masih sunyi dan tidak ada gerakan. Kami dalam masalah. Yun Xiao berteriak kaget saat dia melihat ratusan jarum besi meteorit biru dengan wajah serius dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa saja yang mau menggunakan harta tertinggi yang begitu berharga untuk menguji identitasku. Sepertinya orang itu pasti sudah lama curiga padaku, saya tidak tahu berapa banyak tebakan yang dia miliki di dalam hatinya. Nah, jangan pedulikan dia untuk saat ini, sulit untuk mengatakan apakah itu baik atau buruk, ayo kembali dulu. Yun Xiao menyingkirkan jarum besi meteorit biru, mengubah tampilan santai sebelumnya, dan terbang menuju perusahaan perdagangan Tianyuan. Sedikit riak-beriak di udara, dan suara yang tidak bisa ditekan berkata, itu benar-benar dia. Untuk dapat mengidentifikasi logam meteorit biru dengan begitu mudah, untuk mengenali teknik indah saya, dan juga menggunakan teknik gerakan itu untuk mengumpulkan jarum logam meteorit biru, aku terlalu akrab dengannya. Kabut pagi berangsur-angsur menyebar di bawah terik matahari, dan sosok ramping muncul di kehampaan, itu adalah tetua ketiga dari toko 10.000 harta karun, Yuan Bo. Wajahnya penuh kebanggaan saat dia berkata dengan lembut, untuk dapat mengkonfirmasi identitasnya, saya kehilangan sepotong besi meteorik biru seukuran kepalan tangan, tetapi itu sepadan. Kita harus memberitahu Cui Bo tentang hal ini sesegera mungkin. Yuan Bo berubah menjadi kilatan cahaya dan mendarat di perkemahan bangunan 10.000 harta karun, dia menyebarkan kesadarannya, mencoba menemukan rahasia mengejutkan yang telah diceritakan Cui Bo kepada Gu Feiyang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia menemukan bahwa indera rohnya diblokir oleh kekuatan dan tidak bisa didorong sama sekali, dia segera berteriak, siapa itu? Ruang di depannya sedikit bergetar, dan sesosok muncul, wajah kuningnya terungkap di depan Yuan Bo, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terkejut, Penatua Yuan, ini saya. Yuan Bo menghela nafas lega, jadi itu Penatua Xuan, aku masih bertanya-tanya mengapa ada kekuatan yang begitu kuat di perkemahan 10.000 bangunan harta karun yang bisa memotong kesadaranku. Itu adalah Xuan Yutang, dia melirik Yuan Bo dan berkata, saya bertanggung jawab atas keamanan perkemahan, jadi saya sangat ketat dengan pemantauan kekuatan eksternal, kapan Penatua Yu datang ke kota Songyue. Mungkinkah Master Menara itu memiliki instruksi baru?
Yuanbo menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Menara, jika Anda memiliki instruksi baru, Anda tidak perlu saya untuk menyampaikannya. Saya telah berada di kota selama beberapa waktu dan telah menemukan masalah yang mengejutkan. Saya harus segera melaporkannya kepada Tuan Cuibo. Masalah ini sangat penting dan dapat mempengaruhi kepentingan seluruh menara 10.000 harta karun. Oh, apa yang penting? Wajah kayu Xuan Yutang tampak tergerak, sesuatu yang bahkan Yuanbo anggap penting jelas bukan masalah biasa, itu pasti keberadaan yang menghancurkan bumi. Yuanbo berpikir sejenak dan berkata, Penatua Xuan, apakah kamu masih ingat Gu Feiyang? Murid Xuan Yutang tiba-tiba berkontraksi sejenak sebelum kembali normal. Kaisar bela diri Van Kuiser telah mati selama bertahun-tahun, tapi aku tidak bisa melupakannya. Masalah Penatua Yu terkait dengannya. Itu benar, Yuanbo menjawab. Matanya bersinar dengan cahaya terang, dan dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Dia berkata kata demi kata, Gu Feiyang belum mati. Pria yang membantu Dingling di perusahaan perdagangan Tianyuan adalah Gu Feiyang sendiri. Saya tidak tahu apakah dia kerasukan atau bereinkarnasi. Dia sekarang bernama Li Yun Xiao. Apa? Tubuh Xuan Yutang gemetar dan wajah kuningnya mulai berkerut seolah-olah akan terkelupas. Dia berkata dengan kaget, masalah ini terlalu mengejutkan. Apakah ada bukti konklusif untuk kata-kata Penatua Yu? Gu Feiyang dan aku sangat dekat, kata Yuanbo dengan serius. Saya 100% yakin akan hal ini, karena masalah ini terlalu besar sehingga saya tidak bisa membuat keputusan sendiri. Saya harus melaporkannya kepada Tuan Cuibo sebelum saya dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Sorot mata Xuan Yutang rumit dan tidak pasti. Dia tidak bisa menekan fluktuasi emosional di hatinya saat dia perlahan berkata, siapa lagi yang tahu tentang ini? Setelah berpikir sejenak, Yuanbo berkata, dua murid Gu Feiyang, Mo Xiao Chuan dan Hao Lian Sao Huang, juga telah muncul. Karena mereka membantu Yun Xiao, mereka secara alami mengetahuinya. Saya hanya tidak tahu apakah Dingling dari perusahaan dagang Tianyuan tahu tentang ini, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Petik 2. Xuan Yutang menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu bagus. Yuanbo mengerutkan kening, merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Dia bertanya, itu bagus. Apa maksudmu? Xuan Yutang menghela nafas dan berkata, Tuan Wakil Master Menara Cuibo menderita penyimpangan Qi. Selama kultivasi tertutupnya kemarin, niat bela dirinya telah runtuh, dan dia benar-benar lumpuh. Ah, apa? Tubuh Yuanbo gemetar saat dia berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada level mereka, meskipun kemajuan jalur kultivasi mereka semakin kecil, yayasan seni bela diri mereka semakin dalam, sangat sulit bagi mereka untuk dirasuki oleh iblis, kecuali mereka berubah untuk mengolah metode kultivasi yang sangat berbeda dari teknik Tao mereka sendiri. Hanya dengan begitu situasi seperti itu mungkin terjadi. Apakah aku akan berbohong padamu? Xuan Yutang menghela nafas, dia menunjuk ke halaman kecil di kejauhan dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menggunakan indera ilahimu untuk memindai area itu. Wajah Yuanbo pucat, dan telapak tangannya berkeringat dingin. Dia dengan cepat menyebarkan indera ilahinya ke halaman, dan segera, dia bisa merasakan segala sesuatu di halaman. Tidak ada seorang pun di halaman. Ah, Penatua Xuan, apa yang kamu lakukan? Saat Yuanbo masih syok, kekuatan sombong tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. 9 sinar energi berwarna berbeda melesat di udara. Hatinya langsung menjadi dingin. Dia segera mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa pihak lain melakukan ini. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tanpa sadar, sebuah cahaya melintas di tangan kanannya, dan baju besi emas muncul 3 kaki darinya. Armor itu tampaknya memblokir 9 kekuatan pemecah ruang. Namun, 9 sinar cahaya 9 warna bukanlah serangan sederhana. Mereka terhubung dari kepala ke ekor dan terikat satu sama lain, membentuk formasi yang sangat berbahaya. Selain tajam, itu juga memancarkan rasa pemusnahan yang menakutkan. Bang bang bang, armor perang emas Yuanbo juga bukan barang biasa. Di bawah cahaya 9 warna, gelombang tekanan spiritual dikirim, menyebar seperti riak air. Namun, dengan setiap serangan, bagian dari baju besi pertempuran akan runtuh, dan ki spiritual akan hilang dengan cepat. Ekspresi Yuanbo berubah saat dia berkata dengan kaget,
cahaya 9 warna ini adalah Bian, kamu adalah seorang Bian. Suan Yutang mendengus dingin, wajah kuningnya terkoyak dan jatuh seperti tembok yang rusak, itu tidak bisa dikenali. Cahaya suci 9 warnaku terbentuk dari 9 kekuatan ekstrim berbeda yang saling menyeimbangkan, bersama-sama, mereka membentuk formasi 9 luka dan 9 pembunuhan. Anda adalah orang pertama yang menyaksikan kekuatannya, Yuanbo, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Saat suara Suan Yutang jatuh, baju perang Yuanbo tiba-tiba runtuh, esensi senjata yang kuat meratap dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan sebelum menghilang, potongan-potongan besi tua berserakan. Keadaan pikiran Yuanbo segera terluka parah, dia dengan paksa mengumpulkan semua kekuatannya dan menuangkannya ke telapak tangannya, mencoba mengibaskan cahaya 9 warna, namun, dia menyadari bahwa saat Kaisar Qi-nya menyentuh susunan pembunuhan, itu seperti bendungan yang telah pecah, langsung bocor. Formasi ini sangat kuat. Dia menjadi pucat karena ketakutan saat dia menyaksikan 9 sinar ilahi menembus Kaisar Qi-nya dan akhirnya memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi dingin, rasa sakit yang hebat datang dari 9 titik akupunturnya, dan tubuhnya hampir pingsan di tempat, kehendak bela diri roh berdaulatnya juga terluka parah, niat membunuh mengalir dari tubuhnya ke dantiannya, mencoba untuk benar-benar menghancurkan yayasan seni bela dirinya. Serangan Suan Yutang telah berhasil, dia menyerang ke depan dan menembus kekuatan fisik Yuanbo dengan satu pukulan telapak tangan. Tinjunya masuk ke dadanya dan segera meledakkan lubang besar di dalamnya, darah dan daging beterbangan. Yuanbo, aku mendengar bahwa kamu telah mencapai lingkaran besar dari seni jiwa es esensi dingin, hari ini, aku akan mengambil esensi es dan jiwa esmu dan membantuku mencapai puncak 9 surga. Suara dingin Suan Yutang terdengar, tangan kanannya benar-benar mematahkan tulang Yuanbo dan mengisap sumsumnya. Ekspresi sedih muncul di wajah Yuanbo, pupil matanya benar-benar melebar, dan dia hampir tidak bisa mengeluarkan suara, suara serak datang dari tenggorokannya, kamu, siapa sebenarnya Anda, siapa kamu? Petik 2. Setengah dari wajah Suan Yutang sudah hancur, memperlihatkan setengah dari kulit putih gioknya, dia berkata dengan dingin, teknik cahaya ilahi 9 warna dan setengah dari wajahku ini, kamu masih tidak bisa mengingatnya. Sepertinya kamu benar-benar melupakanku setelah bertahun-tahun. Ini kamu, di mana tetua Suan? Sejumlah besar darah mengalir keluar dari 7 lubang Yuanbo, wajahnya sudah tidak bisa dikenali, tapi dia masih menahan napas terakhirnya, penuh keengganan. Suan Yutang mencibir dingin, tidak pernah ada sesepuh Suan Yutang selalu menjadi aku. Jadi. Yuanbo mendapat jawabannya, matanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya terang, seperti pancaran terakhir matahari terbenam, gelombang kekuatan menyembur keluar dari dantiannya, seperti pusat matahari yang terik, Kaisar Qi dari 9 surga menyembur keluar dengan gila-gilaan. Wajah Suan Yutang menjadi gelap dan dia mendengus, sudah terlambat untuk menghancurkan diri sendiri. Cahaya suci 9 warnaku telah menyegel dantianmu, jika Anda menghancurkan diri sendiri sebelumnya, itu akan cukup untuk mematahkan formasi saya dari 9 luka dan 9 pembunuhan dan memancing Cuibo ke sini, sayang sekali kamu terlambat menyadarinya. Yuanbo tetap diam, atau mungkin dia tidak bisa lagi berbicara, cahaya keemasan di dantiannya segera terperangkap oleh cahaya 9 warna dan tidak bisa diledakkan, tiba-tiba, cahaya putih muncul dari tubuhnya dan keluar dari belakangnya, itu benar-benar menerobos blokade Kaisar Qi dari Suan Yutang dan melarikan diri ke kejauhan. Itukah saya? Apakah saya? Murid Suan Yutang berkontraksi saat dia melihat cahaya putih yang menembus langit, dia berkata dengan kaget dan marah, Roh es. Ini roh es. Saat cahaya putih keluar dari tubuhnya, mata Yuanbo tiba-tiba meredup, tidak ada lagi cahaya di dalamnya, tubuhnya menjadi lemas, dan cahaya keemasan di dantiannya juga mulai berangsur-angsur menyebar. Ekspresi Suan Yutang sangat jengkel dan dia berkata dengan penuh kebencian, Yuanbo, kamu benar-benar sesuatu, jiwa es sebenarnya tersembunyi di punggungmu, pantas saja saya tidak dapat menemukannya. Dia benar-benar menggunakan ledakan diri sebagai umpan untuk membiarkan roh es melarikan diri, meninggalkan dirinya kesempatan untuk bertahan hidup, dia memang layak menjadi tetua ketiga dari 10.000 harta karun, dia memang pria yang baik.
Dalam keadaan marah, dia menarik tangan kanannya keluar dari dada Yuanbo, di tangannya yang berwarna merah darah ada bola dari zat putih dan bersih, sejernih kaca berwarna. Xuan Yutang mendengus dingin dan melambaikan tangan kirinya, cahaya Dewa Sembilan Warna menyelimuti kekuatan dan Tian Yuanbo dan perlahan jatuh ke tangannya. Saya telah mendapatkan Kalsedon, meskipun saya telah melarikan diri dari Roh Es, saya telah memperoleh niat bela diri Kaisar Qi yang lengkap, ini adalah bentuk kompensasi. Dengan ujung jarinya yang santai, dia juga menyimpan cincin penyimpanan Yuanbo, dia memelototi tubuh yang tidak memiliki nilai lebih, dan api hantu muncul di matanya. Mayat itu terbakar dengan ledakan, dan berubah menjadi abu dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah ada. Dia juga telah menghapus semua jejak darah dan pertempuran di halaman. Aku tidak percaya bahwa Li Yunxiao adalah Gu Feiyang. Berita ini terlalu mengejutkan, jika tidak, saya tidak perlu mengambil risiko mengekspos identitas saya untuk membunuh Yuanbo. Saya tidak menyangka orang di sampingnya adalah Gu Feiyang. Ini sangat menarik, ini benar-benar kejutan bagi saya, tapi sekarang setelah jiwa es melarikan diri, cepat atau lambat itu akan menjadi masalah. Xuan Yutang memikirkannya dengan tenang, matanya tidak yakin, dia bergumam pada dirinya sendiri, tanpa intisari glasial, esensi es tidak akan bisa bertahan lama, karena dia sudah tahu identitasku, dia pasti akan menemukan seseorang yang bisa dia percayai untuk membantuku. Toko harta karun segudang dan perusahaan perdagangan Tianyuan keduanya berada di bawah pengawasan saya, jadi saya rasa dia tidak akan berani datang. Yuanbo, oh Yuanbo, kemana kamu akan lari? Setelah berpikir sejenak, wajah Xuan Yutang kembali ke warna kuning lilin yang layu dan dia menghilang dari halaman. Setelah kembali ke pangkalan perusahaan perdagangan Tianyuan, Yunxiao memanggil dua murid dan dua wanitanya, mereka berempat adalah orang-orang paling inti di sekitarnya. Sao Huang Haolian dengan tidak sabar bertanya, bagaimana, Tuan? Semuanya berjalan dengan baik. Yunxiao terkekeh, saya punya semua yang ingin saya ketahui, setan-setan besar memang telah banyak pulih, tetapi itu tidak sampai pada titik di mana mereka tidak bisa dikendalikan. Ini adalah bola armilari yang membuat saya tidak nyaman. Dari apa yang mereka katakan, itu bisa diperbaiki dengan barang yang disebut roda Jusi. Saya telah mempelajari Dao Seni selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengarnya. Petik 2. Ju dia roda. Mereka berempat bingung dan menggelengkan kepala. Lupakan saja, bagaimanapun, wilayah suci akan segera campur tangan dalam masalah ini. Tang Jie dan Sang tidak akan bersenang-senang, hanya saja Ying Luo. Wajah Yunxiao menjadi serius saat dia berkata, identitasku mungkin sudah terlihat. Apa? Mereka berempat terkejut dan bertanya dengan ngeri, siapa itu? Aku tidak tahu untuk saat ini. Yunxiao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia memberitahunya tentang serangan jarum besi sutra biru yang dia temui di jalan. Sangat mungkin bahwa seseorang akrab dengan Anda untuk dapat menemukan metode yang luar biasa untuk mengetahui identitas Anda tanpa Anda sadari. Apakah Anda punya tebakan, Tuan Muda Yun? Mo Xiaochuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku punya beberapa pemikiran, tapi aku tidak bisa memastikan, kata Yun Xiao, bahkan orang itu tidak akan bisa menentukan identitasku dengan gegabah. Masalah ini akan dilihat untuk saat ini, selain itu, cepat atau lambat, seluruh dunia akan mengetahuinya, jadi semakin awal datang, semakin awal ditangani. Beberapa hari ini, saya akan pergi ke pengasingan untuk berlatih keterampilan ilahi transformasi petir. Setelah kekacauan yang kami sebabkan beberapa hari ini, saya khawatir kota Song Yue yang akan sunyi untuk jangka waktu tertentu, diam-diam menunggu acara akbar dari dua pertemuan. Semua orang melihat bahwa dia memiliki keputusannya sendiri dan tidak mengatakan apa-apa lagi, pergi satu demi satu. Ketika semua orang telah pergi dan hanya Dingling, yang tersisa, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Yun, saya belum dapat menghubungi ayah saya sedikit khawatir, jadi saya berencana untuk mengirim Ding Peng kembali ke markas untuk memeriksa situasinya. Ding San sama sekali bukan orang biasa, kata Yun Xiao dengan cemberut, Anda tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini sekarang, lebih baik melepaskan Ding Peng. Ding Ling, dengan lembut mengangguk, tetapi kekhawatiran di wajahnya masih ada.
Yun Xiao sepertinya telah melihat melalui pikirannya, selain pertanyaan apakah ayahmu dalam masalah, kamu sebenarnya memiliki masalah yang lebih besar di hatimu, bukan? Tubuh Dingling, gemetar dan dia berkata dengan getir, Tuan Muda Yun telah melihatku, saya memikirkannya dengan hati-hati terakhir kali dan merasa bahwa ayah harus memiliki beberapa rencana, tetapi saya tidak tahu apa yang dia pikirkan dan mengapa dia menyembunyikannya dari saya. Mungkinkah membiarkan saya mengambil alih kamar dagang juga merupakan ujian bagi saya? Yun Xiao berdiri dan berjalan ke arahnya, menatap matanya yang berair dan melankolis. Ling, kamu bukan gadis ambisius, jika Ding San punya rencananya sendiri, bukankah itu bagus? Mungkin suatu hari, Anda tidak perlu menanggung tekanan dari kamar dagang dan dapat menjalani kehidupan yang Anda sukai. Kehidupan yang kamu sukai, Ying Luo. Hati Dingling, sedikit bergetar, dan kepahitan yang tak terlukiskan mengalir di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berhenti, dia berharap untuk membesarkan kakaknya sesegera mungkin, tetapi siapa yang tahu bahwa Ding Peng akan begitu tidak berguna. Itu membuatnya merasa sangat lelah dan putus asa. Untungnya, dia selalu di sisiku, Ying Luo. Hati Dingling, menghangat saat dia berpikir sendiri, dan matanya menjadi panas saat dia melihat Yun Xiao. Batuk. Aku harus pergi ke kultivasi tertutup dan mencoba untuk keluar darinya sebelum dua pertemuan berikutnya. Yun Xiao juga merasakan suasana aneh, dia batuk beberapa kali, membuat suasana indah menjadi canggung. Tuan Muda Yun, Dingling, berkata dengan malu-malu, Anda dapat fokus pada kultivasi pintu tertutup Anda. Dia kemudian berbalik dan pergi. Yun Xiao mengeluarkan tablet alam ilahi dan memasukinya dalam sekejap. Pada saat ini, karena pasokan terus-menerus dari sejumlah besar batu primordial, tablet alam ilahi mulai pulih dengan cara yang jinak. Kekuatan air adalah satu-satunya hal yang hilang dari 4 wilayah besar. Keberadaan asal unsur semacam ini sangat langka. Jadi dia tidak terburu-buru, dia hanya khawatir bahwa begitu bola armilari sang dipulihkan, dengan kendali penuhnya atas bola armilari, akan sulit baginya untuk mengendalikan tablet alam ilahi yang tidak lengkap. Yun Xiao menghancurkan tas penyimpanan, dan sejumlah besar ki kayu kedua yang menakjubkan menyebar, semuanya dikumpulkan oleh beberapa iblis besar di tanah iblis dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Semuanya ada di sini, tampaknya mereka sangat percaya diri dalam memperbaiki bola armilari, kalau tidak, mereka tidak akan pernah memberikan esensi kayu kedua ini kepada Tang Jie dengan tergesa-gesa. Alis Yun Xiao semakin berkerut, dan butuh beberapa saat untuk meredakan mereka, tapi itu hal yang baik bagi saya. Keterampilan ilahi transformasi petir memang cukup mengesankan, aku akan mencoba untuk mengolahnya sampai penyelesaian yang luar biasa sebelum aku menguasai seni bela diri dan teknik. Dia membuang semua pikiran yang mengganggu dan mulai mengabdikan dirinya untuk Ki Kayu Yi, mengolah bentuk guntur. Seperti yang dikatakan Yun Xiao, seluruh kota Songyue menjadi sedikit lebih damai setelah kekalahan Paviliun Empyrean One. Semua emosi gelisah tampaknya telah menghilang setelah badai. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah jumlah warung di jalan, yang tidak berubah sama sekali, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda bertambah. Dalam beberapa hari tersisa, sebuah peristiwa besar tiba-tiba pecah. Dewi Asosiasi Pedagang Mando, salah satu dari dua bunga emas dari Serikat Pedagang, Sui Loyan, tiba-tiba mengumumkan pertunangannya dengan putra master sekte-sekte pedang, Chen Feng. Ini segera menyebabkan kegemparan besar, dan seluruh serikat pedagang terkejut. Efek langsung dari pernikahan ini adalah bahwa Chen Feng akan dapat berpartisipasi dalam duel seni bela diri dan teknik sebagai tunangan Sui Loyan. Dia bahkan mungkin bisa membawa para ahli dari sekte pedang. Setelah krisis perusahaan perdagangan Tianyuan berada di bawah dipatahkan, perusahaan perdagangan Mando mulai menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang menyangka peristiwa mengejutkan seperti itu akan terjadi. Semua orang ingin menempati posisi 7 aliansi bisnis utama, dan persaingannya sangat ketat. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa kamar dagang Mando akan habis-habisan. Tak satu pun dari 7 negara adidaya adalah orang baik, dan pernikahan dengan mereka seperti meminta kulitnya kepada harimau. Namun, kamar dagang Mando tidak lagi memiliki pilihan yang lebih baik. Jika mereka dihilangkan, konsekuensinya akan lebih buruk. Sekarang, kamar dagang angin petir adalah yang terlemah di antara 7 aliansi pedagang. Namun, mereka tetap rendah hati.
seolah-olah mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di kota Songyue yang membuat orang sulit menebak. Kami baru saja menerima informasi yang akurat, dipastikan bahwa Chen Feng akan bersaing dalam 2 duel, syarat baginya untuk menikah dengan Sui Loyan adalah baginya untuk mendapatkan peringkat pertama. Di gedung 10.000 harta karun, Cui Bo mengumpulkan semua petinggi untuk pertemuan setelah dia mendapatkan informasi tangan pertama, dia menunjukkan informasi itu kepada semua orang dan berkata, apa pendapat kalian semua tentang masalah ini? Langkah Kamar Dagang Mando telah benar-benar melanggar aturan permainan Serikat Pedagang, dan ini adalah awal yang buruk. Kamar dagang lainnya tidak hanya akan bersaing untuk mengikutinya di masa depan, tetapi sejumlah besar kekuatan eksternal juga akan menyusup ke Serikat Pedagang. Jika Sekte Pedang mengambil alih Kamar Dagang Mando, itu pasti akan menjadi bencana bagi Serikat Pedagang. Su Wansen juga rubah tua, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Jika mereka membentuk aliansi melalui pernikahan, Kamar Dagang Mando hanya akan berakhir dengan kendali. Su Wansen pasti akan mengerti ini. Mungkinkah mereka memiliki perjanjian rahasia secara pribadi? Setujui pantatku. Semua perjanjian didasarkan pada kekuatan. Tanpa kekuatan yang sama, perjanjian itu hanyalah selembar kertas kosong. Selama Chen Feng menikahi Sui Loyan, semuanya akan berada di luar kendali Su Wansen, kecuali Su Wansen memiliki cara untuk mengendalikan Sekte Pedang, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Mendengarkan diskusi kerumunan, Cui Bo mengangguk, dia melihat orang di sampingnya dan berkata, Penatua Di, Penatua Ren, Fei Yu, bagaimana menurutmu? Kamar Dagang Mando sedang mencari kematian, jadi mereka tidak bisa menyalahkan siapapun, kata Di Senghua dingin, bahkan jika Sekte Pedang ikut campur, lalu apa? Selama kami, tokoh harta karun, adalah bos dari Serikat Pedagang, mereka masih harus mendengarkan kami. Hehe, mungkin ini kesempatan bagiku untuk mengendalikan Sekte Pedang. Kerumunan merasa pusing setelah mendengar itu, seluruh Serikat Pedagang hanya bisa bersaing dengannya jika mereka bekerja sama, dan dia mencoba mengendalikan kekayaannya. Cui Bo tidak bisa berkata-kata, Penatua Di kuat, tetapi cara berpikirnya agak aneh. Lebih baik bertanya lebih sedikit tentang hal-hal penting di masa depan. Fei Yu, bagaimana menurutmu? Petik 2. Langkah Kamar Dagang Mando sebenarnya berisiko, gumam Li Fei Yu pada dirinya sendiri. Oh, apa maksudmu? Mata Cui Bo berbinar. Li Fei Yu adalah salah satu yang terbaik di generasi muda, baik itu dalam hal kekuatan atau kecerdasan. Jangan lupa bahwa syarat yang mereka setujui untuk diberikan kepada Sekte Pedang adalah untuk mendapatkan peringkat pertama. Untuk menempati peringkat pertama, setidaknya 1 dari 2 duel harus menjadi juara, dan yang lainnya harus mencapai hasil yang luar biasa. Bahkan untuk Sekte Pedang, ini adalah tugas yang sangat sulit. Lumayan, dengan Fei Yu, salah satu dari 4 keajaiban utara, di sini, mereka tidak memiliki harapan dalam kompetisi seni bela diri. Setidaknya, puji Cui Bo, bahkan jika mereka tidak bisa memenangkan kejuaraan, setidaknya mereka akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Sekte Pedang mungkin akan dimainkan oleh Su Wansen kali ini, membantu Kamar Dagang Mando mendapatkan kualifikasi untuk menjadi anggota tetap, tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun. Ren Guangpin terkejut, jadi kandidat untuk buku keterampilan adalah Cui Yuan, apakah dia juga datang ke kota Songyue? Tidak heran Master Menara Wakil merahasiakannya, dengan bantuan Cui Yuan, saya yakin yang pertama akan baik-baik saja. Cui Bo tertawa, jangan terlalu memikirkan anak itu, saya di sini untuk menunjukkan kepadanya bakat-bakat muda dari Serikat Pedagang, saya ingin dia tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Hahaha, Ren Guangjun tertawa, Anda tidak bermaksud apa yang Anda katakan? Wakil Kepala, saya khawatir niat Anda yang sebenarnya adalah untuk memberi pelajaran kepada anak-anak bodoh di Serikat Pedagang dan memberitahu mereka bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Cui Bo tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia jelas sangat optimis dengan kekuatan putranya. Li Fei Yu memaksakan senyum dan berkata, Wakil Tuan Menara terlalu optimis, saya benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri dalam kompetisi bela diri ini. Saya hanya berharap Cui Yuan bisa mengamankan tempat pertama, dengan begitu, tekanan pada saya akan jauh lebih sedikit. Cui Bo mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, mengapa Fei Yu mengatakan itu? Mungkinkah Anda tidak percaya diri untuk mengalahkan Chen Feng?
Jangan lupa bahwa kamu adalah salah satu dari 4 keajaiban utara, dan dia tidak. Li Feiyu menggelengkan kepalanya, saya tidak berani berbicara sembarangan tentang kekuatan Chen Feng, tetapi karena Sekte Pedang telah menyetujui perjanjian ini, mereka secara alami memiliki kepercayaan diri, mungkin itu Ying Luo. Dia berhenti dan merenung sejenak sebelum berkata, mungkin orang yang akan membuat Sekte Pedang jatuh kali ini adalah orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Li Yun Xiao, tanyanya, dia memang kuat, tapi tidak cukup kuat untuk mengalahkanmu, jawab Cui Bo, bahkan teleportasinya kemungkinan besar adalah teknik rahasia yang serupa, tidak mungkin kekuatan spiritualnya berada di tingkat ke-8, berapa umurnya? Kalau tidak, itu akan terlalu mengejutkan. Teknik rahasia, Li Feiyu tersenyum kecut, dia tahu bahwa itu di kota Yufeng. Yun Xiao telah berhasil memperbaiki susunan teleportasi antar domain yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh 2 master alkimia tingkat 8. Feiyu, jangan meremehkan dirimu sendiri, Anda adalah Panji 10.000 harta karun dan nomor 1 di antara generasi muda, satu-satunya orang yang dapat menghentikan Sekte Pedang memasuki Serikat Pedagang adalah Anda. Ini bukan hanya konsensus yang terbentuk di Serikat Pedagang, tetapi juga di Sekte Pedang. Petik 2. Hati Li Feiyu bergetar saat dia dengan sungguh-sungguh menjawab, para tetua, jangan khawatir, Feiyu pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak akan kehilangan muka untuk tokoh harta karun. Cui Bo mengangguk, lakukan yang terbaik, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda memiliki hati nurani yang bersih, jangan memberi diri Anda terlalu banyak tekanan. Iya, Li Feiyu menjawab, lalu terdiam. Di mana Penatua Suan? Ren Guangxin bertanya, pengetahuannya selalu tajam dan unik, jadi dia mungkin punya beberapa ide bagus. Penatua Suan, kata Cui Bo sambil mengerutkan kening, Anda tiba-tiba mengumumkan bahwa Anda akan mengasingkan, sepertinya kamu telah mencapai titik kritis dalam kultivasimu. Oh, kalau begitu selamat. Ren Guangxiang berkata dengan iri, pada level mereka, setiap terobosan sangat sulit dan setiap kesempatan sangat berharga, dia sendiri telah tinggal di tempat yang sama selama beberapa dekade, dan dia benar-benar menyerah. Saya harap tetua Suan dapat mencapai terobosan, kata Cui Bo, pertemuan selesai, Penatua Ren, Anda tetap tinggal. Setelah semua orang pergi, Cui Bo berkata, Penatua Ren, aku akan menyerahkan kultivasi Feiyu padamu, ada baiknya menggunakan beberapa kartu truf Anda, kamu harus memastikan bahwa Feiyu memenangkan tempat pertama. Wakil Master Menara, apakah Anda tidak percaya pada Feiyu? Ren Guangzheng tercengang. Mata Cui Bo berkedip dingin, bukannya saya tidak percaya diri, itu karena Feiyu sendiri tidak, pernahkah Anda melihatnya begitu tidak percaya diri? Itu semua karena Li Yun Xiao. Lawan yang belum pernah saya temui sudah mulai menghancurkan saya secara spiritual, Li Yun Xiao itu benar-benar tidak sederhana. Ren Guangpin mengerutkan kening dan berkata, Li Yun Xiao itu memang sangat kuat, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia melawan Liang Yuyi, jadi tidak ada yang bisa melihat kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dia akan menjadi lawan yang tangguh bagi Feiyu, saya mengerti, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, kata Cui Bo tegas, Feiyu adalah salah satu dari 4 keajaiban utara, dia adalah bendera dari toko harta karun, kita tidak bisa membiarkan bendera ini jatuh. Di tablet alam ilahi, kilatan petir memenuhi langit, sekilas, itu adalah lautan kilat hijau, yang tampak tak terbatas. Tiba-tiba, lautan petir mulai menyusut dengan hebat dan berkumpul ke tengah, membentuk tornado awan petir, secara bertahap, sesosok tubuh dipadatkan. Perasaan ini sangat kuat. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini teknik ilahi transformasi petir yang telah dibudidayakan hingga selesai? Saya hanya dapat sepenuhnya memanifestasikannya di tablet alam ilahi ini, saya bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang akan saya miliki ketika saya keluar. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada cukup Qi Kayuyi, tapi aku punya ide bagus, saya ingin tahu apakah itu akan berhasil. Aku belum pernah melihat idemu berhasil, sebaiknya kamu berpikir 2 kali sebelum bertindak, kata naga iblis dengan jijik, saya masih berharap Anda akan memiliki masa depan yang cerah, jangan bunuh diri. Diam, jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan lagi, aku akan memurnikanmu menjadi tubuh jiwa Starlight. Setelah Yun Xiao mengutuk,
dia menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di mana Yuan Gaohan berada, berteriak, "Yuan tua, bagaimana pelatihan pedangmu?" Suara mendesak Yuan Gaohan datang dari bawah, "Li Yun Xiao, datang dan bantu aku." Dengan pikiran, Yun Xiao muncul di sebelah Yuan Gaohan, kuali ungu emas yang berputar bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Tidak baik. Saya memasukkan 2 embrio pedang ke dalam kuali pada saat yang sama, dan saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Yuan Gaohan sangat cemas sehingga dia berkeringat deras. Gu Yueseng, yang ada di sampingnya, juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. "Adikmu." Yun Xiao juga terkejut, "Anda telah menyulap 2 artefak mistik tingkat 9 sekaligus, apakah Anda pikir Anda adalah Dewa Warlock tingkat ke-10? Yuan Gaohan buru-buru menjawab, "Senjata tingkat yang mendalam di sini tidak memiliki kesengsaraan petir, mereka kehilangan langkah penting terakhir, jadi saya pikir itu tidak terlalu penting, saya hanya ingin mencoba." "Coba pantatku." Alkemis semuanya adalah sekelompok orang gila. Yun Xiao mengutuk, tidak menyadari bahwa dia juga telah mengutuk dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menjadi tenang dan bergumam pada dirinya sendiri, "Yi, aku bisa mencoba teknik transformasi petirku, saya ingin tahu apakah itu bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata, saya bisa mencobanya." Naga Iblis, Xuan Ni. Begitu dia memikirkan itu, Yun Xiao segera melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi petir. Di bawah tatapan Gaohan dan Gu Yueseng yang tercengang, dia terbang ke bawah dan mengelilingi kuali ungu emas yang berputar surgawi, lalu menuangkan semua kekuatan petir di tubuhnya ke dalamnya dan mulai memperbaikinya. Ying Luo ini juga bisa melakukan ini, Ying Luo. Setelah beberapa saat terkejut, Yuan Gaohan segera menjadi bersemangat dan berkata, "Li Yun Xiao, aku akan membantumu dengan api ilahi lagi." Dia dengan cepat membuat beberapa segel tangan untuk menarik api ilahi Phoenix, yang kemudian dia gunakan untuk membakar kuali ungu. Suara api yang mendesis dan kekuatan derak guntur dan kilat terjalin bersama, terus-menerus menyempurnakan pedang bintang dingin surga utara di kuali, perlahan-lahan menekan kehendak kekerasan kuali ungu. Namun, Yuan Gaohan dapat dengan jelas merasakan bahwa kuali ungunya perlahan mencapai batasnya. Apakah itu cadangan artefak kelas 9 atau api ilahi di dalam kuali? Tidak ada keberadaan yang bisa ditahannya. Spiritualitas kuali ungu dengan cepat hilang, tetapi Yuan Gaohan hanya sedikit mengernyit dan tidak peduli. Kuali ungu emas yang berputar surgawi itu penting, tetapi proses pemurnian yang menantang surga bahkan lebih penting. Saat ini, dia hanya khawatir kuali ini tidak akan bisa bertahan sampai akhir proses pemurnian. Mengkonsolidasikan peralatan, tangisan Yun Xiao datang dari kuali ungu. Akhirnya, seluruh kuali tidak bisa menahan tekanan lagi, tidak hanya mengeluarkan tangisan sedih, tetapi sejumlah besar retakan mulai muncul di tubuhnya. Tidak baik, Yuan Gaohan terkejut dan berteriak. Ledakan. Kuali ungu emas yang berputar tarian surgawi akhirnya meledak dengan suara yang memekakkan telinga, sejumlah besar gas ungu menyebar, dan kuali menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Apakah saya gagal? Gu Yueseng menatap Masaki ungu dengan linglung, dia tampak sedikit tidak mau. Dia dan Yuan Gaohan telah menyempurnakan kedua embrio pedang ini untuk waktu yang lama untuk mencapai efek seperti itu, tetapi mereka dihancurkan dengan mudah. Kondensasi petir. Saat kabut ungu berangsur-angsur menyebar, suara dingin Yun Xiao datang dari dalam. Saat kabut ungu berangsur-angsur dihalang, ribuan petir naik, dan 2 aliran udara dingin merembes keluar dari mereka. Itu adalah udara dingin dari pedang bintang dingin surga utara. Yuan Gaohan dan Gu Yueseng menahan kegembiraan mereka pada saat yang sama dan melihat ke atas. Mereka melihat 2 pedang bersinar di lautan guntur, berdiri dengan tenang di tengah. "Aku akan memberimu kuali yang lebih baik nanti," kata Yun Xiao bangga. "Aku akan pergi keluar untuk memadatkan kesengsaraan guntur dan meredam bentuk pedang." Begitu dia selesai berbicara, petir melilit kedua pedang itu dan menghilang. Yuan Gaohan dan Gu Yueseng sama-sama sedikit kecewa. Mereka juga ingin melihat kesengsaraan petir meredam pedang, terutama Gu Yueseng. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah sebelumnya, tetapi mereka juga tahu bahwa Yun Xiao tidak akan membiarkan mereka pergi sebelum dia pulih ke puncak alam kaisar bela diri. Untungnya, mereka bersenang-senang di sini, dan keduanya telah meningkat pesat. Bahkan Yuan Gaohan memiliki perasaan.
Samar bahwa dia akan menerobos ke tingkat ke-9 di tablet alam ilahi ini, berbagai pengalaman yang dia miliki selama periode waktu ini adalah peluang besar yang sulit didapat dalam hidupnya, dia tidak akan pergi bahkan jika dia diusir sekarang, dia bahkan sedikit gugup saat ini, apa yang harus dia lakukan jika Yun Xiao kembali ke puncak tingkat ke-9 dan ingin mengusirnya. Keuntungan Gu Yueseng bahkan lebih besar, setelah belajar dari Yuan Gaohan selama periode waktu ini. Apakah itu pengetahuan, pemahaman, atau kekuatannya, mereka semua terus maju dengan pesat. Setelah menghela nafas dengan emosi, mereka berdua pergi berkultivasi. Yun Xiao muncul kembali di ruang rahasia, menyingkirkan tablet alam ilahi, dan berteleportasi keluar ruangan, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari pangkalan perusahaan perdagangan Tianyuan, menembak ke langit yang jauh. Itu Ying Luo barusan. Dalam sekejap, beberapa orang bergegas keluar dan saling memandang, menatap rumah kosong itu. Besok adalah pertemuan ganda, Tuan Muda Yun, Anda akan pergi saat ini. Apa yang begitu penting? Kaisar Muda Haolian bertanya dengan heran. Bersambung.